Enggak, Gimana ini nih? dia apa, Pak? Ruang belajar, Pak. Oh, ruang belajar. Oke, oke. Kan yang sebelah ada kamar mandi itu. Yang kamar mandi kayak raja Oh, itu. beda lagi itu, Pak. Oh, beda lagi nih. Beda lagi Oh itu, ya. Pak. Oke, 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 Oh. oke. Coba lanjutkan ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman warahmatullahi sekalian, wabarakatuh. sedang rasanya bisa berjumpa lagi walaupun via online, daring. Jadi, selama 2 bulan di sini, kita sebetulnya ini kan dimulai dari apanya dulu? Dari organisasinya. Sebetulnya SMAC ini kan rumah sakit yang kita ketahui pada umumnya. Rumah sakit. Cuman kalau kita tarik garis besar, ada namanya SMAC Foundation. SMAC Foundation. Itulah SMAC Foundation itu diisi oleh Pak Dr. Imsyah Satari, kemudian Ustadz Amar dan sebagainya lah. Mereka itulah yang menjalankan semua ya bisnis Dr. Imsyah Satari ini. Jadi di bawah SMAC Foundation ini ada namanya rumah sakit. Itulah tadi yang ada 42 cabang di Indonesia. Nah, baru kemarin baru dibuka di Yaman. Ada cabang baru di Yaman. Ya, rumah sakit khusus mata. Seperti ini kan. Jadi sebetulnya kami ini MHMI pondok inilah, bisa dikatakan pondok ini sebetulnya itu bukan bernaung di bawah rumah sakit, tapi datanya setara dengan rumah sakit. Nah, jadi bukan 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 kita bernaung di rumah sakit. Jadi goalsnya itu bukan bukan lagi kita nanti kalau orang yang masuk sini jadi karyawan, enggak. Jadi Pak Dokter itu sendiri pun dia punya cita-cita yang Ya, jelas ya. Udah full. Udah. Diam dia. Agak menuju apa kau kayaknya. apa? Oh, klip. Oh, oke, 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 oke. Teruskan, Aja. teruskan. Spec Foundation, di sini ada perawat, di sini. Ya, Pak. Kak, hah? Jelas, Pak. Ngelek, Pak. Ada jelas. Dan ada perawat, ada MHMI, Mahat Ya. Hufaz. Ma eh, Ma'had Hufaz Majlis Al-Ittihad. Inilah pondok. Ya. Oke, Jadi lanjut. sebetulnya MHMI ini dia di bawah SMAC Foundation, bukan berada di bawah rumah sakit mata itu, bukan di bawah rumah sakit mata. Nah, jadi di bawah SMAC Foundation ini ada rumah sakit mata, kemudian MHMI, kemudian ada lagi CMT, kemudian ada lagi kuda dan sebagainya lah. Banyak mungkin bisnis Pak Dokter ini. Yang saya tahu cuma beberapa itu lah, Pak. Ya. Jadi dia punya punya impian, punya tujuan, bagaimana nanti anak-anak yang pasca tahfiz, kemudian bukan cuma anak tahfiz saja, ada juga kawan-kawan sebagian itu lulusan pondok alim, kitab, juga Pak masuknya, seleksi. Jadi betul-betul beliau pengen nanti kami ini adalah istilahnya penerus dari inilah bisnis dia ini. Karena di dalam rumah sakit itu sendiri pun banyak juga kayak mohon maafnya mafia, kemudian kecurangan-kecurangan. Banyak juga sebetulnya. Tak bisa kita pungkiri. Hampir semua kan. Ya. Bahkan pendidikan pun zaman sekarang lihatlah banyak juga penyelewengan, korupsi. Ya. Rumah sakit sendiri pun juga kayak gitu, Pak. Kan betul yang aku bilang kan, gitu kan? Ya. Jadi pas ketika saya diantar Pak Anur ke sini, memang posisinya pun Pak Anur juga nggak begitu tahu tentang di sini kan. Saya pun tak begitu tahu juga. Cuman
ya udah ikut aja kan, manut aja. Tak mungkin juga, tak mungkin dibuat kayak yang buruk kan, misalnya begitu. Jadi Oke, sampailah kami hari Ahad ya Pak, hari Ahad kalau nggak salah. aku antar kau. Diantar Pak Nur hari Ahad siang. Hmm. Jadi ketika kebetulan kalau Ahad itu libur dia, di sini libur kegiatannya. Kemudian kalau untuk keseharian di sini, kalau dari segi peraturan ya sama lah kayak di pondok-pondok manapun. Buat bodoh manapun ya. Peraturannya sama. Cuman bedanya di sini nggak ada pala kayak nggak pala seketat di pondok kita lah. Kalau di sana memang saya rasakan betul-betul diasah lah kedisiplinan kita sama Pak Ustadz, sama Ustadz kita kan. Alhamdulillah. Betul-betul diasah lah. Istilahnya di pondok kita itu yang betul-betul kenapa sama hari ini kita kadang-kadang beliau Burak meja. Burak gitu. Hah? kenapa kadang-kadang beliau tuh marah mungkin nggak suka melihat kita tak kompak kebersihan Ya. kita. Ya di sini terjawab lah sudah gitu kan. Kalau udah di sini Oh, kan kelapa. ternyata di sini memang nggak seketat di pondok-pondok lain. Memang di sini kita dinilai juga Pak sebetulnya. Makanya ada nih CCTV nih Pak Bapak lihat nih. Ada CCTV itu. Ya. Di ruangan kelasnya ada CCTV. Selain dia memantau kelayakan kita, Hmm. guru-gurunya pun dilihat juga bagaimana cara mengajarnya, Hmm. gitu. Jadi Iya, iya. betul-betul di sini, walaupun istilahnya ada kepala rumah tangganya di sini, tapi tetap juga kita dilatih mandiri. Memang kita dilihat lah bagaimana ini anak ini bisa nggak gitu, udah Hmm. cocok nggak ini gitu, masih sesuai nggak tingkah lakunya, segala macamnya, kedisiplinannya. Hmm. Nah, kalau untuk mungkin kalau untuk fasilitas, jadi katakan, alhamdulillah Mewah lah. kecukupan lah sudah. Berkecukupan lagi udah mewah. Kau sok-sok kali gosok. Mentang-mentang kau sekarang udah makan daging terus ya kau. Kami makan Jadi, tempe, kau bilang oh inilah udah bilang udah mewah lah gitu. ya, mewah lah gitu, Pak. Kayak ini pun Ustadz banyak ini Bu kitab-kitab Ustadz. Cuman saya belum belum bisa bacanya Ustadz. Ini banyak kitab-kitab di sini Ustadz. Ntar kapan Ustadz kita kirim ke sana. Kitab-kitab tafsir, Yang kemudian aja santri-santri yang belum bisa bacanya. nah, Jadi lanjut lagi Pak kan. Kalau ya. kegiatan pembelajaran di sini, pokoknya kegiatan belajar mengajar dari Senin sampai Sabtu, sampai Sabtu. Kalau paginya, pagi hari itu biasanya tentang agama. Ada 5 pelajaran. Hadis, tauhid, fikih, kemudian tafsir, kemudian setoran lah Pak. 5. Fikih, Setorannya, tafsir, hadis, tauhid. Nah, itulah Pak. Ya Pak, gimana Pak? setorannya berapa juz? Kalau setoran, kalau bagi yang udah hatam di diupayakan itu setengah juz Pak, paling sedikit. Setengah sampai 1 lah. Tadi coba kau ulangi lagi. Tadi ada mata pelajaran apa aja? Hadis, Hadis, fikih, tauhid, tauhid, terus kemudian setoran hafalan. apa? Setoran Tafsir. hafalan. Jadi itulah Pak, kalau pagi. Kalau hadis itu Bahasa kita Pada nggak bahasa Arab? bahasa Arab nggak ada Pak. Oh, Kalau semoga lila hadis kita kalau, kalau hadis kita Riyadus Sholihin. ada soleh. Sholihin. Bisa tuh dikirim. Kalau fikih Nah, kalau fikih tapi ya, sekarang gini pertanyaan Ustadz, penjelasan Ustadz itu kayaknya tinggi-tinggi semua kitab-kitab yang kau pelajarin. Tapi kau bisa nangkap nggak?
Bisa, alhamdulillah bisa Pak. Karena di sini kan kayak diajari Ustadz itulah. Kayak misalnya Ustadz kan baca kitabnya, nanti Nah, dimaknai Ustadz. Sambil belajar nah, juga gitu Bang, betulnya. Jadi nggak pala berat kali sebetulnya. Kayak biasa yang diajari Ustadz lah. Nanti Ustadz baca matannya, kemudian nanti beliau maknai, baru beliau jelaskan. Begitu ya sistemnya Pak. Sama kayak di pondok. Seperti yang diajari oke, Ustadz lah, oke. sama lah. Ah, oke, Jadi oke. nggak ada masalah lah. Sebetulnya tinggal kita aja lah lagi. Mhm. Kalau hadis tadi kan jadi solihin. Kemudian kalau fikih, fikhul muyassar. Hmm. Enggak, kalau itu ya dasar. Dasar, itu dasar. Dasar itu. Fikhul muyassar. Kemudian kalau tauhid, umul barohin. Kan? Kemudian Kau kalau itu kau harus selesai itu. Umul Baruhan itu kata Ustadz tebal itu harus habis. ya tidaklah Pak. Kebanyakan tak selesai. Kebanyakan langsung kena panggil gitu kerja Pak. Oh gitu. Tapi kelanjutan daripada pendidikan itu akan berlanjut terus atau hanya selama kau berada di pondok ini. Nah, nanti saya jelaskan juga itu Pak. Nah, Nah, kemudian kalau kalau kitab tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir. terima kasih. Besar. Susah, Besar. besar, lebih tebal lagi itu. Nah, mungkin nggak selesai itu kau. Salah lah ya. Jadi kalau Ibnu Katsir itu Pak, kami cuman saat ini fokus di surah Al-Baqarah sama surah Yusuf. Yusuf udah mau selesai ini. Jadi begitu sistem beliau-beliau itu lah. Nah, kemudian Oke, setoran lah Pak. Setoran ini seminggu 2 kali. minggu 2 kali. Cukup 2 kali. belum? Kurang atau usah kurang, bilang sama kepala itu. Enggak, harus ditunjuk sama perusahaan. Iya, tapi kau murah kau berapa satu hari? Kalau murojaah Pak, paling banyak 5 lah, paling banyak kali itu Pak. Ya kata Ustadz boleh lah, diterima, 5 juz diterima. Jadi Oke, terus kalau siang kita mulai jam setengah 2 setelah makan lah. Itu biasanya pelajaran umum kayak biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, fisika. Nah, itu Pak, bahasa Indonesia. Kemudian komputer. aku tanya sama kau, kalau kau kan mengenyam di SMA, Ya, Pak. ya, kau kan mengenyam duduk di bangku SMA. Hmm. Kenapa kau sama kalkulus lah apa mau belajar itu, ya kan? Belajar matematik lah umpamanya, ya kan biologi. Ada biologi apa tadi biologi? Ada biologi, Pak. Ada biologi ya kan, kau belajar lah nanti belajar gen A, gen B segala macam lah, ya kan gitu. Nah kalau umpamanya lah kawan kita ini yang cuma ambil paket C, yang nggak pernah mengenyam di SMA, SMP pun tanggung-tanggung ya kan. Menurut kau kayak mana? Bisa nggak mereka ngikutin? Selagi dia ada kemauan ingin belajar, Pak, bisa-bisa aja. Kemauan itu Cara, sebenarnya. cara penyampaian si pengajar gimana? Bagus nggak Kalau, menurut kau? kalau cara penyampaiannya bagus, Pak. Betul-betul kita ya ditanya lagi. Karena kan mereka kan dipantau juga kan. Jadi betul-betul harus Mantap. mereka. Satu kelas berapa orang? 2 orang. Yes, untuk sekarang 7, Pak. Berarti lebih fokus lah ya kalau cuma 10 Jadi fokus. orang sangat fokus tuh ya. Pokoknya kalau umum ini Pak sebetulnya interaktif aja ya. Nggak pala berat kali. Yang penting kita mau belajar itu. Berarti intinya adalah kemauan seseorang nih lah, walaupun dia nggak pernah belajar itu, dia memahami lah ya penjelasan ilmu-ilmu ketiga lah ya, ilmu-ilmu umum itu ya. Memang agak-agak pening juga kadang Pak. Ada juga kadang pening-pening juga kita itu mikiran itu. Ya saya itu Pak. Siapkan board direct. Oke, terus. Nah, jadi kalau setelah asar itu kita free lah, free. Olahraga bisa, olahraga. Olahraga. Di mana olahraga? Di situ, di halaman situ.
Halaman kan luas, Pak. Ada tenis meja juga ada. Mau main bulu tangkis bisa. Oh gitu. Berenang ada berenang, Pak? Berenang tak ada, Pak. Banyak mudaratnya, Pak. Oh iya, berenangnya berenang pakai sarung nggak tahu. Ya, oke, terus. Jadi sebetulnya Ustadz, kalau masalah kitab ini kan, memang kalau dibilang tinggi-tinggi juga kan, di awak kan dasar pun belum selesai lagi. Alhamdulillahnya pas di sini itu Pak, ada angkatan angkatan saya itu, abangan itu, yang kebetulan basic dia tamatan pondok kitab kan. Jadi ketika awak tak tahu tentang sesuatu itu saya tanya, misalnya Hmm. harokat-harokatnya itu, baris-barisnya itu, kenapa bisa mage? Biasa pelajari dulu lah. Saya Ya. tanya juga. Ya, lagi-lagi pentingnya kan kita dimanapun kalau kita nggak tahu kita tanya, belajar. Penting kemauan itu ya sebetulnya. Ya. Ini dia Pak. Ini beliau nih. Ini siapa ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, Beliau ini siapa? udah S1. 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 Kau kan Nah, S3. jadi SD, SMP. Pak dia udah S1, ada dua di sini S1. Ah, Nah, dia pun lama juga mondok kan. Jadi ketika ada sesuatu yang tak tahu tuh bertanya sama dia lah. Misalnya kurang paham ataupun penjelasan dari Ustadz kan. Ya lagi-lagi kita lah pula kan bertanya. Ini apa bang? Apa tadi? Ini bang, muat tuh mah gitu-gitu loh. Apa maknanya ini gitu? Saling-saling ya, lah Pak terus. pokoknya. Ya. Kalau asik itu kan udah kosong. Kosong sampai maghrib. Sampai maghrib. Ba'da maghrib itu HP dikumpul. Jam-jam 7 lah. HP dikumpul. Malam itu kita lah lagi mau istirahat, mau belajar. Pokoknya terserah kita lah. Banyak kosong Pak. Malam itu sebetulnya banyak kosong. Malam. Waktu malam itu banyak kosong. Jadi saya pun biasanya ba'da maghrib itu adalah murojaah Pak, biasanya. Murojaah ba'da maghrib. Sampai Berapa isya. juz? Ya paling-paling Berapa Pak, juz? 1 sampai 2 juz lah paling. Kau yang jujur ngomong depan ustadznya dosa kok kalau kau bohong. Iya Pak. Ini guru kau nih. Kalau aku kau bohongin nggak apa-apa. Ini guru kau nih. Dosa kau. Pak. Yang jujur. Berapa Iya. juz? 1 sampai 2 kadang. Baru dari 1 sampai 2. Tadi kau bilang 2, sekarang 1 sampai 2. Berarti 1 sampai 2. bohong kok. Hah? 1 sampai 2. 1 sampai 2. Yang jelas sedikit. Jadi Jangan kau banyak berjuang ini apa namanya usaha kau di sini yang udah 2-3 tahun di sini, yang udah diajarkan sama ustadz semuanya, ilmu-ilmu ustadz yang diajarkan itu jangan sampai lepas. Itu yang harus kau pegang. ya. Itu senjata kau. Jangan kau lupakan itu. Ya kan? Jadi jasa-jasa ustadz ini yang selama ini ngajarin kau itu, jangan kau lepas. Jangan kau ini. Itu murajaah itu jangan pernah kau tinggalkan. Itu udah wajib. Sebagai penghafal Quran, udah sifatnya udah wajib kau. Kalau nggak kau murajaah, dosa kau. Ya kan? Jadi kau itu udah ini. Apa yang dikatakan Ustadz dulu itu udah betul. 1 hari 5-7 juz, 1 hari 5-7 juz. Terus nanti kalau kau udah kerja juga kayak gitu. Entah kalau lagi bak mobil ya kan. Murajaah terus. Perjalanan dari rumah ke kantor. Murajaah terus. Ya kan? Nanti pas terima gaji nggak murajaah. Bahaya juga itu. Ya oke, lanjut. Itulah Pak kan. Nah, kalau di sini yang penting itu sholat berjamaah ke masjid, itu aja yang penting. Nah, yang Oke, penting kan masih dekat apa kau? Dekat-dekat itu kan? Sebelah nih. pokoknya mereka cinta itu yang penting berjamaah ke masjid, udah itu aja. Pokoknya. Oke. Kalau makan di sini dikasih uangnya per hari, uang makan per hari dikasih. Jadi belilah kita itu, terserah mau beli. Kasih berapa kau? Alhamdulillah lah Pak.
Ya, bulan berapa lah? Tolonglah perjelaskan dulu. Kau ini kan Satu anak 33 loh Pak. 33.000. 33.000. Ah, kecil lah. Mesti kalah sama Bu Arti kalau kayak gitu. Berarti berapa Pak? Wah, Bu Arti 50.000 satu anak. Satu anak 20.000. Tapi 10 hari. Jadi Iyalah, kalau ya. 33.000 udah pakai ayam lah ya. udah pokoknya nasi padang lah sebungkus. Nah, yang sehat-sehat juga makan kau. Ayam. Jadi nanti hari-hari tertentu ada uang snack ya sih. Ya. Uang snack. Kemudian kalau masalah segala macamnya transport segala macam ada ya. Pokoknya fasilitas dari segala macamnya itu ditanggung kayak perlengkapan mandi kayak sampo, sabun, sikat gigi itu dibelikan juga tuh Pak. Nah, Ya. dan di sini terkejutnya kita nggak ada piket. Kau ngenyek Ustadz kau kayaknya udah mulai apa kau? Nyerempet kayak ini. Nggak ada piket di sini Pak. Ada petugasnya kan. Jadi betul-betul ya belajarlah kita belajar. Tapi tetap ingat juga lah pula gimana pendidikan Ustadz di sana kan diajarkan supaya bersih tetaplah pula. Kayak mencuci pun ada mesin cuci. Kalau tidur pun ya pokoknya nyaman lah. Bisa dikatakan nyaman lah. Bukan dikatakan lagi memang nyaman. Memang nyaman lah Pak. Betul ya. Jadi di samping itu ada juga kita dikasih uang saku per bulan dari sini. Satu anak 600.000. Satu anak 600.000. Itu untuk wasaku lah. Entah kau Uang jajan mau itu Pak. beli apa gitu ya. Ya pegang-pegangan lah. Jadi ada juga sebagian kawan-kawan tuh yang ditugaskan imam juga. Karena ada juga kafe beliau ini, kafe dokter ini, kafenya. Ada juga yang imam. Kafenya itu. Apa Pak? Kafenya itu besar. Kafenya besar. Hampir-hampir besar dikit lah Pak dari kafe yang di Riau Pak, yang punya Bapak itu. Hampir-hampir kayak gitu lah Pak. Hampir Tapi kayak ada gitu lah. musolanya. Iya, ada musolanya. Jadi Enggak, ada musolanya. iya, ada musola. Jadi kita disuruh imam di situ. Oh gitu. Oke. Terus coba ntar aku ini kan dulu, coba pakai suara iPad. Oke. Enggak Jadi dengar. dengar Pak. Ya. Pakai ini ya. Hah? Oh. Oh, jangan. Dengar suara kami. Dengar Pak, dengar. Hamka, Dengar Pak. lebih bagus pakai ini apa pakai jelas ya. Jelas Pak. Aku udah full ya udah. Udah dengar lah kalian ya. Oke, lanjut. Jadi untuk rentang waktu di sini, jadi di sini sebetulnya kebanyakan 6 bulan. 6 bulan langsung masuk ke kerja itu. 6 bulan. Ada juga yang 1 tahun. Dulu kata mereka ada yang 1 tahun. Cuman kebanyakan 6 bulan. 6 bulan masuk. 6 bulan masuk. 6 bulan masuk apa? Masuk penjara. Masuk itu Pak, ke SMEK itu. Masuk ke SMEK itu. Udah penempatan jabatan di situ. Enggak, bukan Pak. Masih training lagi Pak. Di training lagi kita di SMEK Medan. Oke, training lagi. Terus kegiatan-kegiatan yang di Mahat itu kayak mana? Ditinggalin? Kalau untuk 1 bulan pertama, mereka masih tinggal di sini. Tapi Terus? mereka ya udah nggak bisa lagi lah.
ikut-ikut pelajaran itu nggak bisa lagi Pak, karena kan mereka kayak karyawan lah, masuk rumah sakit kan jam 8, pulangnya ba'da asar. Nah, jadi kebanyakan 6 bulan. 6 bulan selesai, masuk di training di SMEK Medan, 3 bulan. 3 bulan. Oke. Nanti di SMEK Medan itu, di SMEK Medan, di situ kita di inilah Pak, ditempatkan di berbagai apa bidang, misalnya pelayanan publik, BPJS, kemudian bagian-bagian yang lain lah mungkin. Kemudian masuk ke lab. Pokoknya betul-betul 3 bulan itu masa orientasi si karyawan ini melihat istilahnya magang lah Pak. Bagaimana dia cocoknya Cocoknya. nanti pas penempatan itu di bagian mana? Apakah di bagian BPJS? Oh. Apakah dia ini lebih cocoknya lapangan? Ya. 3 bulan itu Pak. Iya. Jadi 1 bulan pertama si santri yang magang ini dia wajib di pondok ini masih tinggal. Karena tujuannya supaya apa? Biar ada juga uang dia Pak. Oh gitu. Nah, jadi untuk bulan kedua, bulan ketiga mereka dibebaskan. Terserah mau nyari kos, apakah itu masjid, apakah rumah keluarga. Yang penting tetap mereka masuk ke rumah sakit. Oh gitu. Tapi yang kau bilang tadi jadi kepala cabang itu apa itu? Nah, jadi kemarin saya bincang-bincang sama Dokter Imsah. Alhamdulillah dapat kesempatan kan, entah kenapa lah bisa ketemu beliau kan. Rezeki itu juga lah sebetulnya. Diajak makan ke rumahnya, bincang-bincang, dia bilang, sebetulnya saya pengen kalian ini nanti ujung-ujungnya, goalsnya, kalian yang menduduki kepala-kepala cabang. Misalnya entah si Dio jadi kepala cabang Pontianak, ataupun si Rapi, Kalau di kepala cabang DKI. cabang timur dia Nah, maunya. itu Pak goalsnya. Dan untuk magang itu sendiri, kalau masih di SMEK Medan, di training itu gajinya 4 juta. 4 juta. Gaji 4 juta, kemudian ada uang makan nanti. Kurang tahu saya berapa detail kalau uang makan. Yalah, kita pokoknya inilah ya. Kalau yang namanya gaji kan itu relatif lah ya. Artinya itu memang itu imbalan lah, ya kan gitu kan. Nah, sekarang yang sekarang sebenarnya bisa menjadi kekhawatiran kami lah, Ustadz, apalagi Ustadz ya kan, dengan predikatnya kau kan mempunyai istilah itu kan, kau kan mempunyai gelar, ya kan, bukan kayak gelar-gelarnya kayak si Budi ataupun si Sarip yang di wisuda jadi sarjana ini sarjana itu, enggak. Kau yang mewisuda Allah gitu, bahwa kau ahlul Quran gitu, kau adalah keluargaku gitu kan gitu, udah kedudukan kau tuh memang udah di atas gitu. Cuman pada waktu kau terjun ke dunia yang seperti tadi kau bilang dengan cerita-cerita seperti itu teori bagaimana caranya kau untuk mempertahankan hafalan kau sebagai seorang penghafal Quran itu bagaimana? Kalau saya pribadi Pak kan, bagaimana caranya? Pastinya yang seperti pesan Ustadz tuh murojaah tetap ya kan. Bagaimana? Kadang kan begini pikiran kita Pak. Kalau udah pegang HP, udah itu di dunia luar bebas lah, tak ada memantau. Nah, tapi Gimana mengkontrolnya itu gitu? banyak kali setannya itu. Nah, cuman mengkontrolnya. Ya, HP Jadi itu banyak kali setan. Jadi memang Pak, memang lingkungan ini sebetulnya pengaruh Pak. Alhamdulillahnya lingkungan di SMEK ini memang mereka itu ketika mereka tahu kita istilahnya tamatan pondok kemudian hafal Quran itu kan. Jadi mereka di samping mereka segan, kadang mereka pun sering juga bertanya Pak. Jadi di situ membuat kita ada dorongan gitu kan. Kalau aku malas, istilahnya itulah Pak dulu untuk tingkatan untuk makom saat ini gitu. Jadi kadang saya timbulkan dalam diri saya, Malu-malu kader lah kau. saya timbulkan pemikiran dalam diri saya. Ya mengingat perjuangan di sana lah Pak. Bagaimana buat setoran tuh susahnya, kemudian Mana ya galau. perjuangan kau rupanya? Ya Pak, Masih
asik dimaki-maki Ustaz Badrul aja terus kau perjuangan kau kayak mana rupanya? Iya 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 terus. Mengingat itulah Pak kan, sembari apa kan, memang di sini mereka hargai memang orang seperti kita ini kan. Apalagi kalau sampai betul-betul ya alhamdulillah, mudah-mudahan Allah apalah Pak kan, mungkinlah semua nanti kawan-kawan kita sana. Mereka hargai Pak memang betul-betul. Jadi Ya. mereka itu tak memandang latar Enggak, pendidikan waktu, tuh. kan kau pernah cerita tadi, kawan-kawan nanya, kau dari pondok mana gitu, kayak mana ceritanya itu? Nah, jadi ada kawan nanya tuh kan, dari mana? Jakarta, aku bilang. Saya bilang gitu Pak. Nah, padahal kau orang Tanjung Balai. Orang Tanjung Balai gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang ada juga kawan-kawan yang namanya orang Sumatera lah. Kalau kawan-kawan lihat saya di sana gimana, kurang lebih orang Sumatera yang Medan ini banyak yang lebih parah dan banyak juga yang lebih bagus juga. Kurang lebih begitulah. Oh, gitu. Kalau Misalnya Pak, menurut kau di level yang paling bagus apa level yang berapa? Bainahuma lah Pak. Hah? Bainahuma. Bainahuma. Di antaranya gitu. Bainahuma, oke gitu. Oh Jadi gitu. itu Pak. Kadang kan ya namanya juga berkawan kita kan mungkin ada kedewasaan juga. Ada kawan-kawan di sini kan kebanyakan adian juga Pak. Hanya beberapa lah abangan. Jadi kadang mungkin kalau ada kawan-kawan yang mau masuk ke sini ya siap-siap juga lah. Istilahnya mental kita pun dipersiapkan juga lah. Jangan pula nanti kayak rapi dulu. Ingat saya Pak, menangis nak pulang dia. Iya 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 iya. Iya. Siapa namanya tuh? Rapi Pak. Oh si Sarul. Oh Kawan-kawan Sarul. Sarul itu ala yang pokok balai itu ya kan? Ya kan? Jadi memang Baru meja Ustaz Badrul besok nangis, ya kan? Baru digertak Ustaz Badrul aja kalian, nah tuh. Jadi kalian bersyukurlah kalian punya Ustaz kayak Ustaz Badrul ini, ya kan? Untung awak nggak ikut campur. Coba kalau yang ikut campur, wah, udah gantung kalian di pagar sana, ya kan? jadi memang ini untuk kawan-kawan di sana Pak ya. Memang sebetulnya kadang kita lihat Ustadz ini kan, mohon maaf ya Ustadz ya, kadang mungkin penilaian kita Ustadz ini kita lihat kenapa ya Ustadz ini sedikit marah gitu kan. Kenapa terlalu khawatir kali gitu kan. Ternyata di sini setelah kita keluar itu apalagi kayak dunia muka mungkin Bang Komar kan masih pondok dia kan. Bang Komar Penghani kan masih pondok. Kalau udah kayak saya nih lah Pak kan lebih ke dunia kan Pak contohnya. Betul, betul. Nah, memang Berat, memang kekhawatiran Ustadz Ustadz Badrul Samar ini memang benar adanya memang baru nyata. Jadi gitu jangan sampai nanti kalian tuh pokoknya manut lah, ikutlah kita. Apa kata beliau? Ya Samar ini mungkin beliau marah karena hal ini, hal itu. Ya udah, memang begitu. Memang adanya kayak gitu di lapangan itu kan kayak gitu. Jadi saya rasakan Pak, semua kekhawatiran Ustadz Samar ini memang betul-betul bentuk kepedulian beliau sama kami lah Pak, anak-anaknya kan, yang betul dianggapnya lah kami anaknya. betul. Jadi Aku bukan akuin itu. jangan sampai jangan sampai kalian nanti mohon maafnya kayak kawan-kawan yang lain lah, yang dianggap suul semacam, yang dianggap ya nauzubillahnya tak dapat ridho kan, bahaya juga kita nanti. Sayang waktu kita Iyalah, yang kita korbankan di sana kan, gitu. Hmm. betul. Makanya pun kalau di sini, kalau menurut saya Pak, kalau menurut saya di sini kan, kalau memang ada kawan-kawan lain mau ke sini, memang boleh lah. Nah, boleh. Karena di sini pun memang dokter itu sendiri pun mengkuatkan awalnya sebelum masuk ke pekerjaan itu, dikuatkan dulu agamanya. Kayak pelajaran-pelajaran tadi kan, dan pelajaran di sini itu pun saya kira dulu Pak, lebih banyak pelajaran umum. Ternyata lebih mendominasi pelajaran agama itu memang. Dan pengajar-pengajarnya dari mana semua? Dan pengajarnya kayak kayak pengajar hadis itu dari tamatan Al-Azhar, S2, Doktor. dokter dia beliau. Kemudian kalau fikihnya juga dokter juga, dosen juga di UIN. Kemudian kayak pengajar tauhid tadi, Umul Barohin itu beliau tamatan Syria. Tamatan Syria sama India. Lama beliau di India. Memang betul
Ya diakuilah keilmuan kalau di Kota Medan ini, Pak. Oke. Kemudian kayak Jadi tafsir emang itu tadi. Dokter Imsyah ini pun nggak tanggung-tanggung lah kalau untuk membayar mahal para pengajar inilah, ya. Kira-kira Iya, gitulah. nah Nggak gitu lah, Pak. tanggung-tanggung dia untuk membentuk kalian lah, ya kan? Karena Jadi memang alhamdulillah duitnya pun kayak udah nggak tercari lagi, ya kan? kayak guru kalau yang menerima setoran itu pun Pak, beliau udah pernah juga masuk MTQ nasional, tapi golongan mujawad, Kori. MTQ apa MHQ? MTQ Pak, cuman Kori. Beliau pun Sorry. udah habis juga Pak, udah selesai juga. Jadi ketika saya pun setoran sama beliau, banyak juga dapat saya ilmu-ilmu Pak. Misalnya kan dari Ustadz Badrul kan ada kayak sanad kami kan yang biasanya Ustadz Nabala yang itu. Ternyata di beliau ada juga sanad berbeda. Saya bilang kan lah, saya jelaskan kalau sanad kami gini-gini, saat gini-gini Ya, gini. riwayatnya beda. Riwayatnya beda. Ternyata ya makin banyak juga ilmu kita. Lagi-lagi memang itu kemauan kita lah pokoknya. Dimanapun nanti kita, bukan berarti di sini yang paling bagus ya. Bukan berarti harus kalian semua harus ke sini, enggak juga. Kalau memang ada lagi yang menurut hati, lagi-lagi memang hati lah. Jangan pula sampai setengah-setengah. Kalau pengennya ke bait ya masuk bait. Semua tempat tuh bagus ya sebetulnya. Tergantung kitanya lagi lah. Dan Ya. jangan faktor keterpaksaan. Jangan pula gara-gara Pak Nur suruh. Lagi-lagi itu kalau kita nyaman, kita bilang kan iya. Kalau kita nggak suka misalnya itu nggak tertarik, Ya ngomong makanya langsung. aku undang lah semuanya hari ini kan, supaya kau bisa memberikan motivasi. Ya mungkin ini sekarang kan kau baru 2 bulan, mungkin nanti setelah hasilnya kau 4 bulan itu mungkin aku ingin buat pertemuan lagi di sini. Gimana setelah 4 bulan itu lanjutannya gimana, apa yang sekarang kau udah jadi apa di sana gitu kan, apa aja selama 4 bulan yang kau lalu itu apa aja. Karena kan aku kan lihat kan ini apa yang enak-enaknya aja nih sekarang yang aku dengar ya kan gitu kan. Iya, gitu Ini Pak. kan pasti ada yang nggak enaknya. Coba lah kau ceritakan apa yang nggak enaknya. Jadi yang paling penting memang yang nggak enaknya itu waktu murojaah itu lah Pak, memang. Beda memang apanya. Istilahnya apa dibilang Pak ya? Feel-nya itu beda. Ketika kita di pondok itu memang Iyalah bisa pasti lebih beda. banyak murojaah. Memang betul kata Ustaz, ketika kita di pondok, manfaatkanlah baik-baik murojaah. Memang betul lah ketika ketika di sini ya. Contohnya saya lah Pak, di pondok bisa 7, bisa 10, di sini tak pernah 7, paling Oh, banyak iya. 5. Kalau di sana kita kadang-kadang kan Pak Ya bisa. sebetulnya gini, sorry aku potong. Sebetulnya gini, kita kita juga ada grup di WA grup Hmm, kan. Jadi sebenarnya kalau kau punya keinginan, kalau kau ingin nyetor, store segala macam, kau tinggal atur waktu aja Ustaz Badul. Karena guru kau ini bukan hanya guru kau selama 3 tahun. Artinya ini seumur hidup kau akan terus berhubungan sama Ustadz Badrul. Gitu. Artinya ya itu guru kau gitu loh. Itu yang harus kau ini kan juga apa namanya kau manfaatkan dan silaturahim kau jangan putus. Makanya aku bilang sama kau, ada kau hubung-hubungin Ustadz Badrul. Kau sibuk kali sama aku aja. Ustadz ada Pak Badrul hubung. Selalu ini Pak hubung. ya selalu silaturahim itu penting. Nah, nanti kalau mamanya ada pengen kau murajaah, Ustaz Badrul cari waktu ya kan. Mana mungkin Ustaz Badrul nggak bisa menyiapkan waktu untuk kau. Pasti ada waktunya ini kalau ya kan disiapkannya insya Allah. Jadi Pak, Ya. jadi saran saya kalau misalnya jadi Renaldi masuk ke sini, kalau bisa sama Pak Ustadz lah Bapak datang ke sini, biar beliau pun lihat langsung juga, kalau bisa ya. Oh iya ya insya Allah, insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Tapi Entah nanti 2 hari minta Bapak. lah. Mobil muntah pula Ustaz Badrul nanti buat. Ya kan. Mau gitu kan. Jadi Pesawat lah kami nanti dari sini. kalau bisa entah ngantarkan Renaldi nanti, ikutlah Pak Ustadz. Kalau umpamanya kami di sana disiapin kamar kan? Di sini Pak. Nah.
Pasti itu Pak. Nanti saya ngomong sama Ustadz Amar. Oh, oke, Kamu oke, minta oke. disiapkan. Jadi kami ngantar Renaldi, aku mau Ustaz Badrul ada kamar kami di situ. Insya Allah ada Jangan itu Pak. pulang gembel tidur di masjid. Ngamuk aku nanti sama Bu Deni. Besar di rumah Pak sini Pak. Tahu aku kan ada pernah di sana, tahu. Iya, iya, iya. Nanti aku ini kan. Insya Allah. Aku udah pernah ngomong juga mau Ustaz Badrul supaya Ustaz. Tapi kan aku kan mau kan kau dulu di sana. Gimana kau ini dan nanti ya seperti inilah kita komunikasi, kasih motivasi teman-teman yang lain, ya kan? Karena kan tujuannya itu adalah tidak semua. Bahkan si Wahyu pun kemarin cerita dari apa Kiai Ali bicara tidak semuanya orang yang belajar di Quran ini dia harus menjadi pengajar, harus menjadi ngaji atau jadi guru. Bisa aja dia terjun ke dunia gitu. Ya, yuk. Mana Wahyu? Ya. Ya, apa yang disampaikan Kiai Ali? Habib Ali? Apa dibilang? Tidak semua. Tergantung skill kita kan gitu. Ya ini juga kan kita kan tergantung skill kita juga gitu kan. Kalau memang udah tekad kayak si Jai, dia pengen apa kan mau jadi pendakwah ya kan. Jadi Bang Nasa. sebetulnya Ya, kita kan nggak tahu. Cuman ya mungkin ada ya makanya kita inilah kau jelaskan semuanya gitu kan proses kurikulum di sana ya kan terus ke depannya bagaimana gitu kan karena kan ya seperti yang aku bilang ya orang Islam itu sebenarnya ya kau kan tahu kalau kita tarik sejarah belakang orang-orang Islam itu kan orang-orang yang ilmuwan pun orang Islam semua ya kan orang-orang yang apa intelek itu kan sebenarnya orang-orang Islam ya kan kalau jadi semuanya jadi guru haji kan nanti kayak mana jadinya kan tapi kita harus pemimpin-pemimpin itu orang-orang Islam orang penghafal Quran gitu loh ya Pak, gimana terus jadi kemarin kan saya cerita juga sama Pak Dokter Imsah. Kenapa beliau buka cabang di Yaman kan gitu kan? Kalau kita kalau kita cerita dari segi apanya lah, dari segi income-nya mungkin Yaman kan negara bisa dikatakan konflik ya Pak kan. ya konflik Jadi itu saya heran juga dan beliau jelaskan kemarin. Ternyata beliau buat di sana rumah sakit mata di sana. Karena orang di Yaman sana banyak yang siap jihad ke Palestina. Sebetulnya siap, kata dia. Banyak yang siap jihad ke sana. Jadi kata dia, saya sebagai yang Allah kasih kecukupan rezeki, gitu kan. Tujuan saya, bagaimana orang yang pergi jihad ini, keluarganya itu kita kita apa? Kita backup, kita penuhi segala kebutuhannya. Terkejut saya Pak. Ini orang bisa punya pikiran kayak gini, saya pikir gitu. Itu memang apa dia Pak katanya? Kenapa dia buka di Yaman kan? dokter Imsa ini dulunya backgroundnya pernah di pesantren ya? Nggak ada Pak, memang apa kan? Biasa aja kan, umum kan? Umum Nggak aja ada lah Pak. memang hatinya memang udah tergerak ke urusan inilah ya Iya memang. imbang-imbang awak juga lah ya Pas itu Pak, ya hampir-hampir sama lah. hampir sama lah ya beda Hampir tipis sama. ya kan ya Tipis. kan sebenarnya dokter mata apa dokter hewan ya kan gitu. Jadi Ya itulah Pak, terus punya cerita kayak gitu dia ternyata. Saya pun terkejut mendengar, iya pula. Mungkin kalau dibayangkan pengusaha Muslim di Indonesia ini, tak ada yang punya pemikiran kayak gitu. Jadi dikatakan tak ada mungkin Pak. Belum ada ataupun belum tergerak atau kayak mana? ya Saya nggak. makanya aku bilang tidak ada belum pernah aku lihat mahat pasca apa tahfiz yang dibentuk seperti ini. Karena waktu itu kan aku pernah ngobrol sama Bu Deni. Saya bilang, Den, kita bikin rumah tahfiz saja yuk. Ya kan, khusus nanti kita kirimkan ke mahat ini. Gitu. Maksud aku memang Nurul Kolbi inilah supaya di backup sama dia. Jadi jawabannya apa? Dia bilang, Yon, rumah tahfiz tuh gampang buatnya.
Ya kan? Yang perlu kita pikirkan orang-orang yang sudah selesai tahfiz itu mau dikemanakan. Gitu Iya. loh. Ya kan? Mau dikemanakan dia? Apa dia mau jadi balik lagi jadi petani, jadi nelayan, atau dia jadi guru ngaji di masjid ini, atau dia jadi marbot di masjid ini? Apakah itu yang diinginkan? Padahal mereka ini lebih mulia daripada kita. Orang-orang ini lebih mulia daripada kita. Ya kan? Ini yang harus kita naikkan derajatnya mereka gitu. Harus kita naikkan derajatnya mereka supaya mereka dididik menjadi pemimpin ke depannya itu memang berdasarkan penghafal Quran. Itu visi misinya Bu Deni itu begitu. Iya, Pak. Jadi Kalau aku kali, cuman aku masih belum percaya. Waktu aku kunjungan ke sana itu, aku ngobrol sama Ustaz Amar, sama Bu Deni, ya kan. Aku tengok, ya mungkin karena aku biasa berhubungan sama Ustaz Badrul ya kan. Ya beda lah sama Ustaz Amar. Ustaz Amar kan mesti ada bercanda-bercanda aja lah, ya mesti ada lah. Beda lah, ya kan. Kalau ngobrol sama Ustaz Amar dengan Ustaz Badrul lah beda lah, ya kan gitu kan. Jadi makanya aku belum tahu sebenarnya Maat ini kayak mana nih? Apa jangan nanti si Hamka di sana dididik nggak taunya cuman jadi tukang administrasi apa segala macam, cuman jadi imam masjid di tiap rumah sakit aja. Itu kupikir gitu loh. Tapi karena aku pernah ingat entrepreneur kan dia bilang mau dibentuk menjadi entrepreneur. Entrepreneur itu kan luas artinya. Entrepreneur itu bisa menjadi pemimpin yang berkualitas, bisa menjadi seorang pengusaha yang mandiri gitu kan, artinya kan itu. Tapi dia mengartikan entrepreneur ini adalah orang-orang yang akan dididik menjadi bagian daripada usaha rumah sakit itu gitu. Dan juga satu lagi kalau nggak salah dia memberikan kesempatan bagi yang ternyata tidak kompeten di bidang itu dan dia ingin melanjutkan beasiswa dibiayain oleh SMEK ini kan. Adik. Kemana? Kak. Jadi itu Pak, jadi SMEK ini pun sendiri Pak. Jadi sistem apanya ini? Pokoknya mereka itu sudah menerapkan sistem syariah Pak di SMEK ini, seluruh SMEK Indonesia. Jadi itu tadi saya bilang ada SMEK Foundation tadi. Jadi ada diisi ustadz-ustadz yang di sini, 4 ustadz yang ngajar di sini itu, mereka inilah yang dimintai pertanyaan. Misalnya ada SMEK Jakarta mau jual sewa bangunan atau gimana kan. Jadi ditanya ustadznya, gini Ustadz kalau kayak gini caranya kena riba nggak Ustadz? Sampai kayak gitu Pak. Jadi mereka ini memang betul-betul memang berusaha ke jalan yang apa lah Pak? Syariah lah. Syariah lah ya. Nggak ada utang-utang lah, memang udah banyak kali duit orang itu ya. Iya, jadi istilahnya mereka pun ketika mau buat investasi ataupun transaksi segala macam, mereka bertanya dulu sama ustadz-ustadz di sini. Ini gimana? Apakah gini kena kayak gini? Apakah sah gini hukum jual belinya? Gitu-gitu loh, Pak. Oh, mereka ada penasihatnya lah yang untuk syariahnya. Ustadz yang ngajar di sini itulah yang mereka tanya. Dan memang kalau saya lihat memang cara mereka memperlakukan ustadz-ustadz yang ngajar ini memang luar biasa, Pak, memang. Yang betul-betul bisa dibilangkan sangat-sangat menginikan lah Pak, menghargai sekali. Contoh bisa nggak kita buat Nurul Qalbi ini menjadi pembentukan bibit-bibit yang arah ke sana? Bisa-bisa aja Pak sebetulnya. Kalau kayak kita udah dapat kuota kita bisa aja itu kan. Ya kalau aku nggak usah bicara kuota, tinggal bicara Bu Deni. Selesai itu. Kalau kayak kita kan udah bisa dapat apa? Anaknya, kan? Tinggal lagi si anak inilah bagaimana dia berproses di sini. Ketika dia torehkan yang baik mungkin semakin tertarik mereka kan begitu. Jadi orang-orang kawan-kawan kau pun nanya, kau dulu pondoknya di mana gitu, Nurul Qalbi gitu. Ya, aku sebarkan apa? Aku apakan lah, aku dakwahkan lah Nurul Qalbi ini. Yang ngajar siapa gitu? Kemarin pun kan Dokter Imsyah itu kan nanya,
Di mana dulu kan? Di Jakarta Pak, di Bintaro, sektor 9. Siapa ininya Ustadznya? Ustadz Badrul, saya bilang. Ah, ternyata beliau pun kenal juga sama Ustadz Rofik, cuman kenal nama aja. Nama. Jadi saya bilang Ustadz kami ini Pak bersahabat sama Ustadz Rofik, saya bilang. Oh, bersahabat. Satu perguruan. Kau bahasa kau yang baik sedikit ah. Ini, Bersahabat ini beda dengan satu apa? Satu perguruan, satu pesantren, satu asal dari Rembang. Gitu. cerita begitu loh, Pak. Pas kemarin Habib Ges pun datang kan, sempat juga cerita Habib Wah, Ges. Dan kemarin kan saya imam kan, situ. Cerita lah pas makan di rumah Pak Dokter cerita. Tanyanya dari mana? Oh saya dari Bintaro juga, Ustaz. Mondok di Bintaro dulu, pondok tahfiz di Mertilang, saya bilang. Oh tahu dia Pak, tahu dia. tahu dia Mertilang. Cuman nggak tahu dia bahwasanya masih ada pondok itu. Wih, paten kan. Memang kita memang nggak usah nonjol-nonjolkan diri. Makanya di depan ini nggak ada pelang-pelang nama pesantren kan. Patennya kita kan nggak gitu. Itulah Ya, Pak, kita ya. sama Allah aja Pak. Ya, kan? Silent action. Ya, 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 ya. Paten. Ya, kan? Itulah Pak, sempat juga cerita kan sama Habib Ges itu. Ya ceritalah. Gimana, gini-gini. Itulah. Itulah. Kita Ustadz Patut kau contoh dari Ustadz Badrul tuh satu tawadunya ya kan. Kau kan kalian juga dulu kena ada Stephen test semuanya ya kan. Semuanya ada perlakuannya itu apa segala macam ya kan. Ya pokoknya gitu aja, nggak usah terlalu nggak usah terlalu membanggakan diri kali tawadu gitu kan. Ya kan gitu. Aku kan kayak gitu juga kan, diam-diamnya aja nyawa kan di masjid sana ya kan. Paling-paling orang-orang ini kelaparan ya nggak kasih uang belanja Bu Arti ya kan gitu. Ya gitulah. Nah, jadi itu, Pak, tanya-tanya juga dia kan. Ditanya-tanyanya gimana. Saya jelaskan lah. Ustadz saya dari Rembang. Habib saya bilang gitu kan. Dari Rembang. Ustadz Badrul, saya bilang. Ustadz Badrul Anwar. Oh gitu katanya. Dulu Pak pengen saya ikut kajian Habib Ges itu. Cuman tak kenapa dulu di sana malas pulanya. Alhamdulillah sini dapat pula. oh sini langsung dapat kok langsung makan bareng kok ya. Ya, dapat makan, alhamdulillah dapat bersalam kan. Alhamdulillah lah. Ya oke lah kalau gitu kau udah jelaskan lah semuanya ya mengenai program kurikulum di sana, terus mengenai kegiatan-kegiatannya di sana gitu ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan ya? Iya Pak, sebentar. Oh, oh. Ya, Kak. Ya Ustaz. Kangen apa enggak sama bentakan saya? Ya, gini Kak, apa? Eh, sebetulnya yang kamu ceritakan ini ya banyak lah apa yang apa ya menginspirasi teman-teman. Jadi kalau bagi kami santri ya, karena saya ini kan santri kuno istilahnya. Ya santri itu yang ketika kita menyebut santri itu yang tertanam dalam hati kita santri ya tirakat gitu. Nah, kamu kan saya ajak ke Rembang teman-teman yang lain juga bahwa kondisi pesantren kita ya kayak kemarin kayak kan papan nama yayasan pondok pesantren tidak ada juga. Artinya kita itu memang sudah ditanamkan dari guru-guru kita. Yang terpenting itu bukan hanya sebatas plakat atau seremonial kelulusan kita bukan, tapi bagaimana yang tertanam dalam hati kita untuk mengibarkan bendera. Makanya masing-masing pondok pesantren itu ada yang namanya royah ya, royah. Nah, yang kamu bawa sekarang harus royatul Quran, royatul Nurul Qalbi, bendera Nurul Qalbi, bendera Al-Quran, karena kamu bisa kenal Pak Nur, bisa kenal kami di sini, bahkan bisa ke Semek juga. Itu
Ya senjata kamu Al-Quran. Makanya intinya kalau demi Al-Quran pastilah arahnya itu pasti akan dibimbing sama Allah. Nah, makanya kalau ada pondok mewah itu sebetulnya menurut saya kurang cocok juga. Terlalu mewah itu. Takutnya begini, setelah nanti kamu setelah jadi istilahnya lulus dari pesantren, kemudian dapat lapangan yang benar-benar menguji mental kamu, ya, nanti kamu kaget. Padahal santri itu memang dididik supaya ketika terjun di lapangan itu tidak kaget. Dapat mewah nikmatnya luar biasa, dapat tidak mewah tidak kaget. Itu artinya tirakat itu seperti itu. Makanya apa? Kamu di sini dapat tempat yang sudah mewah, kemudian naik lagi lebih mewah lagi, ya kamu bilangnya cukup gitu. Padahal kalau menurut saya yang dari kampung ya, mau pondoknya yang di kampung itu dapat tempat di Nurul Qalbi udah jauh, makan udah nggak mikir harus cari kayu bakar, ya. Kemudian apa tempat tidur udah ranjang pakai AC. Dulu bagi kami AC itu apa? Nggak kenal. Gitu. Artinya kenikmatannya akan terasa kalau kita berawal dari tirakat. Makanya terus untuk kamu pribadi, dulu saya sama kamu itu kamu kelihatan saya benci kamu kan? Pasti itu. Bisa kamu tanya sama Bang Komar juga. Saya melihat anak-anak yang punya karakter menurut saya ya, dalam hati saya terpanggil. Anak ini harus benar-benar saya banting dulu. Supaya apa? Supaya bisa naik. Mentalnya benar-benar. Saya memperlakukan teman-teman yang lain juga sesuai karakternya. Ada yang cara saya harus saya isi-isi kepalanya. Ada yang harus saya banting-banting dulu. Tergantung karakternya. Tapi dulu saya sama Komar yang pernah lihat mungkin Wahyu, kayaknya saya benci. Gitu. Tapi ya itu cara saya. Waktu Wahyu awal-awalan sama. Tapi ya saya pikir tergantung kalian lah. Kalau anaknya putus di tengah jalan ya nanti mereka akan benci sama, kenangannya akan benci sama saya. Tapi kalau anaknya itu bisa dibanting dan bisa naik ya akan terkenang. Karena pada dasarnya pengalaman saya pribadi dulu waktu mondok itu pengajar senior saya merasa kok gini amat sih hidup di pondok. Tapi setelah keluar itu banyak ternyatanya, oh ternyata itu yang saya rasakan. Makanya pertanyaan saya itu kira-kira apa yang menurut kamu yang tidak terlupakan, hal-hal yang positif lah di Nurul Qalbi, kemudian apa yang harus kamu ibarkan di sana dari Nurul Qalbi. Itu saja pertanyaan saya. Jadi dari hal-hal yang susah kamu lupakan, istilahnya wah momen inilah yang tidak saya dapat di Nurul Qalbi. Apa dari Nurul Qalbi ke Semek ini, momen ini yang saya rindukan, yang hal positif loh ya. Kemudian bawa supaya momen itu tetap terus kamu rasakan di Semek itu dari Nurul Qalbi, seolah-olah kamu membawa seperti saya. Saya di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran di Kopen ya, di kampung saya kibarkan bendera itu supaya momen itu saya rasakan. Murojaah kalian, tem setorannya, itu dari pondok Qurannya, dari pondok kitabnya. Momen saya di pondok At-Tarabi itu masih saya rasakan. Karena untuk kembali ke tempat yang sama di masa yang berbeda itu tidak bisa. Tapi untuk tetap merasakan momen yang sama di masa yang berbeda, kita bisa, tergantung kita yang menciptakan. Nah, sekarang saat ini sudah kamu rasakan apa enggak? Oh, ternyata ada apa enggak istilahnya penyesalan dari Nurul Qalbi lah, ya, penyesalan. Wah, kenapa ya saya enggak serius dulu, atau kenapa ya saya istilahnya begitu. Kemudian dari kitab-kitab yang kamu sampaikan tadi, sebetulnya itu belum tingkatan kamu kalau
saya ya kayak karena di sini kamu jurumiyah aja belum selesai kan. Tapi yang perlu kamu tekuni Kak, bukan hanya sebatas ketika susah baca ini barisnya gimana tanya. Yang perlu kamu tanyakan tuh kaidahnya. Kenapa bacaan ini bisa dibaca ini untuk semua tulisan Arab? Yang perlu kamu tanyakan tuh bukan ini bacanya apa, Bang? Gitu. Bukan. Kenapa ini bisa dibaca ini, Bang? Gitu. Karena semua ilmu ada kaidahnya. Makanya di sini saya terapkan jurumiyah dan sorof itu tujuannya itu supaya ketika kamu dapat tulisan Arab bisa membaca karena ada kaidahnya rujukannya itu yaitu jurumiyah dan sorof itu kan di sini. Cuma ya terkait waktu di sini yang ya nahu sorof setiap hari tapi karena di sini mingguan ya saya yang bagaimana bisa mengakali supaya anak-anak ini kadang-kadang saya kasih PR buat kalian itu ya supaya esensinya tujuannya supaya kalian ngaji Quran itu minimal tahu berhentinya di mana, cara mengutangnya di mana itu minimal tahu itu. Kira-kira gimana pertanyaan saya tadi, jawaban kamu apa? Apa yang kamu sesalkan dari Nurul Qalbi yang momen itu susah kamu dapat dan ya semualah mulai dari pendidikan saya di sini melihat kalian cuma nggak ngajinya aja, ketawanya kencengnya di kamar, kemudian apa makannya berjajaran, kemudian naruh-naruh ya keseharian kalian itu saya saksikan gitu. Lalu rapotnya juga pas rapot aku baca hubungan dengan pengajar paling buruk. Ya itu memang tujuan saya itu Kak. Kamu bisa saya gitu kan. Dulu Komar juga. Dan sebetulnya sama tujuannya kepala-kepala kalian ini alhamdulillah sama. Ustaz Samiun punya harapan minimal anak-anak yang ngajar di sana itu minimalnya jadi kepala sekolah di masing-masing tempat di sana. Dan di sini juga ternyata saya dapat kabar baik juga dari kamu. Minimal dari masing-masing santri-santri yang dididik di SMEK itu jadi kepala. Tapi itu prosesnya tidak mudah Kak. Jangan kamu tergiur nanti saya akan jadi kepala BIN. Jangan. Prosesnya dulu jalani. Itu prosesnya. Makanya udahlah. Nggak usah bawa-bawa nama saya juga enggak apa-apa, tapi bendera Al-Qur'an itu kibarkan di sana. Bendera Nurul Qalbi kibarkan. Bendera Pak Nur kibarkan di situ. Nama saya enggak perlu. Iya, hancur semua. Nama saya enggak perlu karena enggak ada powernya gitu. Tapi powernya buat kamu Qur'annya, Nurul Qalbinya itu power yang harus kamu kibarkan di sana. Dan harus ada salah satu momen itu yang kamu abadikan. Murojaahnya misalkan, aturan murojaahnya. Kemudian cara pendidikannya misalkan. Kemudian hubungan kamu sama teman yang kami sarankan. Ukhuwahnya gimana. Itu supaya dapat momen. Dan tidak hilang. Oh saya jam segini ini udah siap mandi, udah siap majelis. Oh saya habis makan biasanya. Itu momen-momen seperti itu supaya kamu nggak udah sekarang jawab. Jadi Ustaz, kalau penyesalan pasti ada lah Ustaz, kan penyesalan. Contohnya kayak dulu saya merasa pula mungkin Allah kasih kemudahan menghafal segala macam, kemudian murojaah juga. Saya rasa mudah-mudah aja kan. Ternyata pun setelah saya kesini saya pikir-pikir banyak juga waktu saya terbuang Ustaz. Karena itu tadi Ustaz, saya merasa kan udah mudahnya buat setoran bisanya cepat gitu kan. Ternyata kalau saya pikir-pikir sekarang kalau saya manfaatkan dulu waktu itu lebih lagi murojaah segala macam, lebih menekankan Al-Quran tadi lah Ustaz. Makanya saya menyesalnya itu juga waktu tadi Ustaz. Waktu banyak juga saya kadang pas manjis juga saya kadang keluar, saya ajak orang itu ngobrol. Kadang-kadang itu juga saya menyesal. Kadang saya takut juga Ustaz. Apakah pas saya keluar gini masih juga tradisi itu dibuat orang itu? Saya pikir gitu kadang.
ngobrol tuh atau gimana. Takut juga kadang Ustaz, gitu. Waktu itulah saya bilang, waktu itu kadang kalau di sana saya sepelekan gitu Ustaz. Kadang kan saya rasa pula mudah-mudah aja. Makin ke sini saya pikir bahaya juga kalau jalan kita mudah-mudah aja dibuat Allah bahaya juga. Saya pikir-pikir gitu Ustaz. Kalau mulus-mulus saja saya pikir kalau jalan kita dibuat mulus-mulus saja mungkin gawat juga nanti saya pikir ya. Kayaknya penyesalan saya itulah waktu itulah. Makanya betul-betul ya pendidikan yang Ustaz kasih itu sama kami di sana betul-betul ya tak cuman membentuk apalah Ustaz. Mungkin cuma sebatas mendapat ilmu aja lah. Cuman apa juga lah membentuk kepribadian, kedisiplinan kami. Itu yang saya rasa. Udah itu Apa yang yang kangenin? selama ini Ustadz pesankan biar supaya Yang kami kamu kangenin apa? ya Zat Yang kau kangenin Yang kamu apa? kangenin dari Nurul Kolbi ini apa? Apa ngobrol sama Raffi ketika murojaah? Apa bahas-bahas bakso sama Raffi ketika murojaah di Medan, bakso yang enak mana gitu? Atau apa yang kamu kangenin? Apa yang kamu kangenin? Momen yang mana lah istilahnya? kalau Atau dikangenin mungkin Zat ya semuanya lah Zat. Kangen saya Zat. Momen-momen semuanya. masak semuanya? Kamu saya bentak masak kangen kan nggak mungkin. Kangen juga Zat karena di sini kan tak ada bentak. Makanya pernah saya sampaikan dulu pas saya kata sambutan kan saya bilang juga mungkin nanti bentak Nusat itu kita kangenkan. Memang betul Zat. Di sini kan tak pernah kita dibentak. Tak ada yang marahin kita gitu kan. Kok di sana kan masih Ustadz kadang Ustadz tegur kami salah. Ustadz ya makin ke sini saya tahu juga. Kalau dulu saya pun sadar juga Ustadz. Mungkin Ustadz ini terlalu sayang sama saya. Makanya beliau nih sering marah sama saya. Tapi kadang-kadang hati juga kan membentak juga kan kok di sana. Ternyata pas di sini saya pikir-pikir, oh iya ya. Betul-betul Ustadz ini memang dianggapnya lah kita anaknya gitu. Gitu loh, Ustadz. Saya kangen semuanya lah pokoknya. Setorannya. Aku mau buka rahasia nih. Apa itu? Setoran mundur itu. Kemudian berdiri. Kangen juga, Ustadz. Enggak, aku mau buka rahasia nih. Apa itu, Pak? Ya kan? Pas habis sholat Isya, maghrib itu ya kan. Tiba-tiba kau tanya, ada yang mau ngomongin sama Bapak. Apa? Aku nggak ngerti aku sama Ustaz. Sedikit aku salah. Di sini aku salah. Apa sedikit aku dimarahin. Tapi aku salah. Ya memang kayak gitu Ustaz. Ngajar kau. Ya kan? Iya. Baru tahu sih, Pak. Memang betul-betul. Muka kau tuh muka orang apa? Ya nggak ada senyumnya sedikit pun. Jadi Ustaz nggak suka nengok muka kau kayak gitu. Makanya Ustaz tuh marah. Kau senyum sedikit. Ya kan? Kalau ada Ustaz marah, senyum sedikit. Jangan kau merengut aja muka asam kau tuh. Kan ingat nggak kau bilang kayak gitu? Ingat Iya, nggak? Pak. Iya Iya. kan? Ingat kan? Ya kan? Ya walaupun bagaimana, Ustaz itu guru kau bilang. Jangan pula kau ini kayak gini baru pada kayak gitu udah merajuk, udah mau apa dia. Ya, kan? Kadang saya pikir gini, Pak. Pas dulu di pondok kan. Saya pikir gini, Pak, dulu. Dulu perasaan pas pertama saya masuk, tak ada saya dimarahi gitu kan. Semenjak jadi ketua ini, saya pikir, semenjak jadi ketua ini banyak. Karena marah, saya pikir. Itulah resikonya jadi ketua ya kan. Apalagi Saya kau jadi kepala memang cabang ya kan. baru saya tahu Pak, sadar memang betul-betul satu yang betul kita tuh jadi apalah dibentuk jadi pemimpin yang betul-betul bertanggung jawab. Walaupun kadang kalau kita pikir-pikir masalahnya sepele cuman sebetulnya. Tapi yang sepele itulah Ustadz buat kami jadi teringat lah istilahnya. Jadi membentuk kami di sinilah khususnya. Jadi untuk ketua yang selanjutnya pun begitulah, sabar-sabar lah. Ya. Apalagi ucapan terima kasih kau sama Ustaz. Ya, terima kasih banyak Ustaz, sama Redi sudah ya peduli juga.
sering mengingatkan saya pas saya salah. Bersyukur juga saya, Ustaz. Bersyukur saya, Ustaz. Karena satu lagi Ustaz, saya ingat itu Ustaz, pesan Ustaz sebelum saya pulang, sebelum saya pergi itu harus baca lagi saya 130. Saya ingat itu. Saya ingat itu Ustaz. Allah Nanti kita nanti, bentuk. Kan ada grup kita. iya Pak. Kata Ustaz itu kan, kapanpun kamu di mana itu, ketika kamu udah siap baca 130, datang kamu katanya. Kata Ustaz kayak gitu. Saya ingat itu Ustaz. Ya itu janji. Kalau udah janji kau harus tepati. Sampai saya siap lah nanti Pak. Jangan nanti siap harus ini. Aku mau kau juga bagus, silaturahim kau bagus sama Ustaz. Ya yang lain-lain juga itu Hanif, ya Komar ya kan. Kalian itu orang-orang pilihan semua. Ya kan, orang-orang yang nggak dipilih itu ditendang sama Allah itu udah pasti. Ya kayak Ta'rif, Musada, Tiwa, Asror itu udah memang udah disepak sama malaikat gitu kan. Memang nggak pantas dia di sini gitu. Jadi aku juga nggak pantas. Karena orang tua si Ta'rif sama Musada datang ke sini bilang ini izin apa segala macam. Nggak usah izin, telepon aja pun udah pas untuk izinkan. Nggak ada di sini denda 10 juta misalnya, nggak ada, silakan mau pergi. Pokoknya kita ingin orang yang tamat khatam Quran di sini punya masa depan dan itu tanggung jawab kita sebagai pengurus di sini. Itu nazar saya pribadi, ya kan? Dan itu harus kita realisasikan. Ya, contohnya contoh Komar dan Hanif. Aku bilang sama mereka bahwa kau harus betah di sini. Karena apa? Karena pengembangan pendidikan itu akan berkembang terus. Orang kan tiap hari lahir berapa anak? Nah, anak-anak ini kan makin dewasa, cari sekolah. Tapi sekolahnya penampungannya cuma segitu-segitu kan enggak. Kan jumlah manusia akan lebih banyak daripada sekolahnya. Jadi sekolah itu akan berkembang. Kalau sekolah berkembang ya, kalau mereka dengan punya pengalaman sebagai pengajar di pendidikan tahfiz boarding school seperti itu, dan mereka udah tahu manajemennya, udah pasti mereka menjadi pilihan yang menjadi kepala sekolah seperti yang Ustadz Samiul lakukan, yang tadinya merantau ke sana di Islamic Boarding School di Raul, akhirnya menjadi kepala sekolah di Al-Karim itu. Dan sekarang Komar ya, kau tengok sendiri kan kita ditawarin main kuda sama Ustadz Riki kan, macam raja kita waktu itu datang ya kan. Ya. Kan disambut kita kan, maksudnya kalau ada lagi lah Ustadz tolonglah ini katakan. Itu kan artinya kan kita ngirim orang itu bukan yang main-main. Makanya kayak si Asror mau ngajar ke sana, wah nggak aku kasih. Itu hancur nama kita di sana ya kan. Bisa bukan jadi ngajar santri ya, jadi pelatih Buddha di sana jadi dia. Ya udah itu aja lah Hamka ya. Jadi itu Pak, untuk yang lain Pak. Dan ada yang pertanyaan nggak kira-kira yang lain siapa nih? Ada yang mau bertanya nggak? Untuk kawan kau di Istanbul tuh. Jadi itulah. Ya nanti. Ya pokoknya nanti Insya Allah ya dengan penjelasan kau ya mungkin nanti kami akan pertimbangkan lah. Ya kan mungkin mesti ada ya kita kan kau kan baru cerita enak-enaknya aja ya kan gitu kan. Nanti 2 bulan lagi mungkin ada hal-hal yang nggak enak ya nanti kita diskusikan lagi apa-apa aja ya kan. Jangan orang ini tergiur karena kau cerita enak. Soalnya di sana itu ya kan nggak cocok pula ya kan gitu kan. Ya Saul pula Pak. Tapi kan memang di sini udah dididik sama Ustadz Badrul dengan cara yang cukup keras lah kira-kira gitu ya kan. Jadi di sana tadi seperti penjelasan Ustadz Badrul, tiba-tiba kau di sana mendapat kemewahan gitu kan ya rezeki kau kan gitu kan. Kalau di sini ada kerja bakti, di sana ada memang cleaning service yang udah siap tiap hari datang ya kan. Ya kan suka kalian ya kan gitu kan. Sekarang tinggal kalian bagaimana. Aku kan selalu bilang setelah kalian keluar dari pondok ini, di situlah yang paling berat. Bagaimana caranya kalian mempertanggungjawabkan diri kalian dan bagaimana kalian mengontrol hafalan kalian. Itu yang paling berat. Ya kan? Tapi alhamdulillah
Ya terus terang saya bahagia. Tadi malam saya pun ngobrol sama teman-teman yayasan, saya sangat bahagia. Hamka di sana dididik dengan baik dan ya pokoknya yang positif-positif lah gitu. Dan apa yang tadinya saya pikirkan dia nantinya mau jadi apa, ternyata mereka diarahkan ke kepala cabang seperti yang kau ceritakan itu gitu kan, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan juga mesti ada peluang untuk mendapatkan beasiswa ke Timur Tengah jika si yang bersangkutan tidak pendidikan yang di sana. Yang paling penting juga kedisiplinan, kau bilang kan, kedisiplinan ya kan. Tuh si Tompul tuh mesti kau nasihatin, jangan matanya gaji korek api aja tiap hari, ya kan, ngantuk aja kerjanya itu. Tuh teman-teman juga harus kau siapin. Ini harus kau nasihatin semuanya, disiplin. Mumpung di dalam ini kita ya di pondok ini, latih diri kita. Bangun pagi jam 2:30 apa jam 3 mulai tahajud, ya kan, bacaan murajaahnya dibaca dalam doa, sholat tahajud sampailah jam 4. Namanya kan ada yang mandi apa jam 4 lewat 4:30 udah masuk ke masjid kan gitu ya kan. Didiknya kan seperti itu baru di sini ya kan. Senin Kemis puasa ya kan. Nah itu terus kalau udah terbiasa kayak gitu, pas di luar jangan dilepas kan gitu. Ya, tahu juga gitu. Ya. Ya oke lah Hamka, udah 1,5 jam kita bicara. Udah muak juga aku dengan muka kau. Ya. Pokoknya nanti kalau ada apa-apa nanti aku akan kita musyawarah seperti ini lagi lah. Kalau bisa nanti Komar dan Hanif juga hadir juga lah. Nanti kapan kita ngobrol seperti ini gitu. Ya. Kau juga jangan lupa silaturahim di WA itu, jangan diam aja. Sepi kali WA alumni apa itu? Alumni Pondok Nurul Qalbi itu. Kegiatan-kegiatan biar di-share lah, kami ada ini ada itu segala macam, biar tahu gitu loh. Karena itu kan kalau ada kabar-kabar gitu kan nanti kalau pas sholat maghrib bareng sama kawan-kawan kutunjukkan ya kan. Kayak kemarin Komar nikah kan kutunjukkan ya kan, langsung si Jai nyengir-nyengir ya kan, mau juga awak katanya. Ya oke lah ya. Salam buat Ustaz Amar. Salam buat dokter. Ya kalau ketemu sama dokter Denny juga salam dari saya bilang ya. Ya Pak. Ya dan insya Allah nanti kalau memang ini nazar saya mau kirim Ustaz Badrul ke sana sama nanti pas antar santri ke sana lah. Ya, asal kalian siapkan kamar. Jangan pula kamar supir pula kalian kasih sama kami. Ya. Ya. Oke ya. Ya Pak. Nah, ya. Ya, terima kasih ya. Ya Pak, doakan Pak ya. Ustadz, doakan juga saya. Ya, insya Allah kami doakan kau ya. Ya, di sini doain juga. Jangan kau pula minta doa terus, kami nggak didoain. Ya, untung besar kami yang sibuk, rugi kami. Ya. Oke ya, Angka ya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.